Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Syaifi Ulfiah dan kedua teman saya yaitu yang pertama Rivaldi dan yang kedua Subahi. Kami akan mempresentasikan materi kami yaitu verb as complement. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya yang akan diawali oleh Rivaldi sebagai pemateri 1 dan akan dilanjutkan oleh Subahi sebagai pemateri 2. Kepada pemateri, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, saya Rivaldi, mewakili kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang verb as complement. Sebelum kita ke pembahasan verb as complement, kami jelaskan dulu tentang apa itu complement. Complement merupakan kata atau kelompok kata yang melengkapi makna dari subjek, verb, atau objek. Itu menjadi sebuah alasan kuat mengapa komplement terbagi menjadi 3 jenis, antaranya adalah subjek komplement, verb komplement, dan objek komplement. Untuk membedakan verb biasa dengan verb komplement, kita bisa melihat dari komponen yang membentuknya. Jika dalam verb, kita hanya bisa menemukan kata kerja saja, namun dalam verb komplement, komponen yang membentuknya lebih banyak sehingga terasa lebih rumit. Jadi, verb komplement adalah direct object atau indirect object, objek langsung ataupun tidak langsung dari suatu action verb yang objeknya ini bisa terdiri dari noun, pronoun, atau komponen lainnya yang berperan sebagai noun seperti gerund, infinitive, dan noun clause. Selain itu, sebuah kalimat verb itu sangat dibutuhkan dan akan membentuk kalimat yang sempurna, sedangkan verb complement tidak semua kalimat membutuhkannya. Sebagai pelengkap, pada umumnya verb complement menurut grammar bahasa Inggris memiliki definisi, yaitu langsung atau objek tidak langsung yang mengikuti suatu predikat atau action verb seperti yang dijelaskan sebelumnya. Objek yang dimaksud dapat berupa noun, kata benda, pronoun kata ganti, atau noun phrase, noun clause, verb, atau part of speech lainnya. Verb dapat menjadi objek dari kata kerja lain ketika ia berbentuk gerund, verb plus ing. Jadi setiap kata dapat imbuhan ing seperti going atau yang lainnya. Atau ketika berbentuk infinitive, verb complement mengekspresikan pelengkap yang dibutuhkan subjek predikat atau verb agar suatu kalimat menjadi lengkap atau masuk akal. Nah, untuk contohnya sendiri adalah contohnya my boss paid me $2,000. Me, kata me atau saya sebagai pronoun as indirect object atau objek tidak langsung. $2,000 sebagai noun phrase as direct object. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu ada contoh lagi yaitu I stopped from the child to cross the street. The child known as indirect object. Lalu the cross of the street sebagai infinitive as direct object. Penggunaan noun tersendiri dalam bahasa Inggris terdapat begitu banyak kata atau frasa atau berbagai jenis clause yang dapat digunakan sebagai verb complement. Untuk lebih memahami apa itu complement dan cara penggunaan dalam bahasa Inggris akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Subhi di lanjutan video ini. Dan untuk verb complement sendiri, karena hanya kata pelengkap atau tidak semua kalimat membutuhkannya, tidak ada rumus khusus untuk membentuk verb complement. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kang Subhi, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Penggunaan verb complements dalam bahasa Inggris. Terdapat begitu banyak kata, frasa, klausa yang dapat digunakan sebagai verb complements.
Untuk lebih memahami apa itu verb complements dan cara penggunaannya dalam bahasa Inggris, maka kami akan memaparkan contoh beberapa bentuk verb complements dan penggunaannya dalam kalimat bahasa Inggris yang baik dan benar. Pertama, verb complements non-phrase. Non-phrase atau frasa kata benda ketika digunakan dalam kalimat dapat menjadi objek tidak langsung atau indirect object atau objek langsung direct object. Contohnya, she handed me the bag. Dia memberikan tas padaku. The bag dalam kalimat ini termasuk ke dalam indirect object atau objek tidak langsung. Kedua, verb complements propositional phrase. Propositional phrase adalah frasa yang terdiri dari kata depan. Kata depan yang dimaksud dapat berupa to, on, in, atau yang lainnya. Ketika menjadi verb complement, propositional phrase menjadi penerima dari si objek, merujuk pada suatu lokasi atau sebagai ekspresi dari verb utama. Contohnya, she gave the flower to me. Dia memberikan bunga padaku. Frasa to me merupakan penerima dari objek the flower. Yang ketiga, verb complements adjective. Salah satu bentuk verb complement selanjutnya adalah adjective atau kata sifat. Ketika suatu verb diikutkan oleh adjective, umumnya auxiliar verb, maka kata kerja sifat tersebut menyatakan suatu keadaan dari si subjek. Contohnya, the children are healthy. Anak-anak itu sehat. Kata healthy merupakan suatu kata sifat yang menjelaskan bahwa kondisi anak-anak tersebut sedang sehat. Keempat, verb complements participle. Bentuk verb complement selanjutnya yang kita bahas yaitu participle. Bentuk kedua kata kerja ini ketika dijadikan verb complement, ia memiliki fungsi yang mengekspresikan sumber atau penerima dari suatu perasaan tertentu. Contohnya, running is tiring. They are tired. Berlari itu melelahkan. Mereka kelelahan. Kata tiring di sini menunjukkan bahwa sumber dari kelelahan adalah subjek running. Dan kata tired menjelaskan bahwa subjek T menerima rasa lelah. Yang kelima, verb complement ground. Suatu kata kerja dapat menjadi objek bagi kata kerja utama. Hal tersebut dapat terjadi salah satunya jika kata kerja yang menjadi objek merupakan ground atau verb ing. Ketika dijadikan objek, biasanya ground mengekspresikan pendapat mengenai aktivitas kedua. Contohnya, she enjoy running every day. Dia menikmati berlari setiap hari. Yang keenam, verb complement infinitive. Kata kerja dalam bentuk infinitive dapat menjadi suatu objek sebagai kata kerja utama. Contoh, she planned to run this morning. Dia berencana berlari pagi. Yang ketujuh, verb complement adverb. Adverb alias kata keterangan dapat digunakan sebagai verb complements
dengan tujuan untuk melengkapi sedikit ekspresi. Contohnya, the only way to speak in public is confidently. Satu-satunya cara untuk berbicara di depan umum adalah lakukan dengan percaya diri. Karena merupakan kerja, maka tidak terdapat rumus khusus dalam penggunaan verb complement. Penggunaannya mengikuti aturan tata bahasa Inggris pada umumnya. Mempelajari verb complement penting bagi kita jika ingin bisa menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Mungkin terkadang kita lelah dalam belajar, tapi jangan menyerah dan terus semangat, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha kita. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.